Halo sobat, selamat datang di channel saya Blackdish 25. Film horor Thailand kali ini berasal dari tahun 2004, membawa romansa percintaan yang menjadi faktor utama dari hal-hal yang terjadi. Penasaran dengan ceritanya? Langsung simak video kali ini. Memperlihatkan sekelompok orang yang berpesta dari pernikahan salah satu anggota temannya tersebut. Mereka itu teman kuliah dari salah satu kampus di sana. Terlihat ada sepasang laki-laki dan perempuan di mana laki-laki tersebut bernama Tun dan perempuannya bernama Jane. Setelah menghadiri pernikahan temannya, mereka berdua pulang. Di tengah perjalanan pulang, mereka berbicara dengan santainya. Sampai ada suatu kejadian di mana Jane dengan tidak sengaja menabrak seseorang hingga dia membanting setir mobilnya dan menabrak papan iklan. Jane yang terlihat panik, terdiam dan merasa syok dengan apa yang telah terjadi. Alih-alih menyelamatkan perempuan tersebut, Tun yaitu pacarnya Jane menyuruh untuk tetap pergi dan meneruskan perjalanannya. Keesokan harinya, Tun yang bekerja menjadi fotografer profesional sedang memfoto para wisudawan di sana. Dengan hari yang cerah, menjadi pencahayaan yang bagus untuk hasil foto yang ia ambil. Setelah acara wisuda itu, Tun langsung mencetak fotonya, tapi ada yang aneh. Kalau ada refleksi cahaya yang menutupi wajah di foto-fotonya tersebut. Berpindah tempat ke apartemen Tun, Jane mengeluh tentang apa yang terjadi kemarin. Jane selalu terbayang-bayang dengan kejadian kemarin yang mereka alami. Besoknya, mereka pergi ke tempat TKP. Ia menanyakan kepada petugas marka jalan tentang apa yang terjadi. Petugas tersebut menjawab bahwa ada seseorang pengendara yang menabrak papan iklan dan langsung pergi begitu saja. Mereka heran karena tidak ada pemberitaan tentang korban jiwa dari laka lantas yang mereka lakukan. Tun yang memeriksa negatif foto miliknya merasa ada suatu wajah yang terfoto di tengah-tengah wisudawan. Kemudian ia balik lagi ke tempat cetak foto itu. Ia menanyakan hal tersebut kepada pemilik toko. Tapi reaksi pemilik tokonya hanya sekedar bualan. Ia hanya menganggap bahwa foto tersebut hanyalah tentang pengambilan fokus foto yang kurang bagus dan penggambaran yang menumpuk. Masuk ke perkuliahan fotografi, Jane yang sedang melamun masih memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin. Ia bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Setelah ia pulang, ia melihat majalah tentang penampakan foto-foto hantu. Di sisi lain, Tun yang sedang mencuci fotonya, ia didatangi oleh Jane. Tetapi telepon berbunyi. Seketika Tun terdiam bahwa yang menelponnya adalah Jane. Lantas, siapa yang datang barusan? Terlihat mereka sedang menaiki mobil. Tun yang merasa kurang enak badan setelah kejadian kemarin, merasa di pundaknya itu terasa berat. Jane yang perhatian dengan Tun menyarankan untuk pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Tetapi Tun menghiraukannya dengan beralasan bahwa dokter hanyalah seorang pembual. Ternyata mereka pergi ke tempat pembuat majalah horor yang dilihat oleh Jane kemarin. Mereka melihat proses pembuatan foto-foto penampakan yang ada di majalah tersebut. Mereka mengeditnya dengan sangat halus dan rapi. Tun dan Jane kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Kemudian mereka dialihkan kepada kepala redaksi majalah horor tersebut. Jane dan Tun menanyakan tentang pekerjaan mereka. Jane yang merasa pekerjaan tersebut menipu banyak orang, langsung berkomentar kepada kepala redaksi. Tapi kepala redaksi itu menjawab dengan sangat santai. Dia memberi jawaban bahwa masyarakat selalu menginginkan foto-foto seperti itu, dan foto seperti itu selalu laku di pasaran. Pembaca majalah horor membayar untuk foto-foto yang menyeramkan, bukan tentang asli atau tidaknya. Tapi ia menjelaskan bahwa tidak semua foto yang ia miliki itu palsu, menegaskan bahwa hantu yang tergambar di dalam foto adalah roh yang merindukan orang yang ia cintai. Dia juga memaparkan dengan foto Polaroid yang diambil di belakang rumahnya. Ia berfoto dengan anaknya setelah kematian ibunya beberapa hari yang lalu. Foto Polaroid sangat mustahil untuk dimanipulasi karena hasil dari foto tersebut langsung jadi saat kita mengambil gambarnya. Keesokan harinya,
Tun yang sedang bekerja menjadi fotografer, ia telah memfoto sepasang pasangan yang telah menikah. Ia menyuruh partnernya mengantar pasangan tersebut ke tempat salin pakaian. Tun yang sedang merapikan peralatannya, seketika lampu di studio mati. Tiba-tiba kamera memotret sendiri, membuat ia panik dengan apa yang terjadi. Sepintas ia melihat seorang gadis yang mengikutinya. Tun yang merasa keadaannya kurang baik langsung pergi ke rumah sakit. Suster yang menyuruh ia menimbang badannya kebingungan dan menyuruh timbang sekali lagi. Setelah ia diperiksa menggunakan X-ray untuk melihat kerangka tubuhnya dan terlihat normal, dokter menyarankan agar ia jangan terlalu capek bekerja untuk sementara waktu. Tun yang terbangun dari tidurnya merasa ada seseorang yang memasuki apartemennya. Saat ia mencari orang tersebut, ia menemukan temannya yang sedih berdiri di ujung rumahnya. Temannya memaksa meminta foto-fotonya. Tun yang tidak mengerti yang temannya maksud menyuruh temannya untuk tenang. Tetapi di tengah penjelasan temannya, ia mengatakan bahwa ia akan mati. Tun yang merasa temannya sedang mabuk menelpon istri temannya tersebut. Seketika temannya itu hilang dari apartemennya. Besokannya, Jane yang sedang ke apartemen Tun melihat foto-foto wisuda yang diambil oleh Tun. Tun juga sedang mencari suatu barang dari apartemennya. Jane yang seperti mendapatkan petunjuk dari foto-foto yang diambil Tun, ia langsung saja bergegas ke kampusnya tersebut. Ia memfoto ke suatu ruangan dari kampusnya tersebut. Ternyata ruangan itu adalah tempat pembelajaran biologi. Memfoto ruangan tersebut sampai akhirnya ada penampakan hantu yang ia foto. Di saat itu, Jane menemukan sebuah foto seorang perempuan yang sama dengan penglihatannya saat ia menabrak seorang kala itu. Berpindah tempat, Tun yang ke rumah Ton temannya, ia melihat bahwa rumahnya tersebut sudah berantakan. Berpindah lagi ke tempat Jane, ia menemukan sebuah buku foto tentang perempuan tersebut. Ternyata perempuan itu bernama Natre. Natre juga ternyata dulunya satu kampus oleh Tun. Tun yang melihat foto-fotonya sudah ada di rumahnya Ton, kebingungan dengan hasil fotonya yang banyak refleksi cahaya. Dan tiba-tiba, Tun yang syok melihat temannya bunuh diri di depan matanya. Ia sendiri frustasi. Kemudian istri Ton bertanya tentang apa yang mereka lakukan dulu. Apakah Tun sudah mengerti tentang apa yang sudah terjadi? Bahwa teman-temannya sudah mati bunuh diri. Di tengah hujan di dalam mobil, Jane menanyakan foto Tun dengan seorang perempuan yang bernama Natre itu. Tun menjelaskan bahwa dulunya Tun dan teman-temannya merasa kasihan pada Natre. Karena orang lain menganggap bahwa Natre itu adalah orang yang aneh. Tun dan Natre diam-diam berpacaran tanpa diketahui oleh temannya. Tun merahasiakannya. Sampai pada Tun yang memutuskan untuk putus dengan Natre. Tetapi Natre tidak berharap kalau Tun untuk memutuskannya. Natre mengancam kalau dia akan memotong pergelangan tangannya. Setelah kejadian tersebut, Tun tak pernah melihat Natre lagi. Mereka berhenti di pom bensin karena Tun ingin membuang air. Di perjalanan, ia merasa dihantui oleh hantu Natre. Tun yang panik langsung menancap gas dengan cepat agar terhindar dari hantu Natre. Keesokan harinya, Tun dan Jane pergi ke rumah Natre.
Ia menanyakan keberadaan Natre kepada ibunya Natre. Ibunya menjawab bahwa Natre sedang tidak enak badan dan tidur di kamar. Tun yang merasa aneh langsung saja mencari keberadaan Natre. Sampai ia masuk ke kamar Natre, bahwa Natre sebenarnya sudah mati dan mengering. Tetapi ibunya langsung memergoki mereka berdua. Jen menanyakan apakah Natre bunuh diri. Ibunya tidak menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Jen. Sampai pada Tun yang memberikan foto-foto yang ia ambil saat itu. Tun menerangkan bahwa roh dari Natre tidak tenang dan mayat Natre harus segera dikremasi. Seorang warga menjelaskan kepada Tun bahwa Natre sepulangnya dari Bangkok, ia ditemukan overdosis dan ibunya membawa Natre ke rumah sakit. Saat Natre sadar, ia langsung pergi ke atap rumah sakit dan lompat dari sana. Semenjak itu pikiran ibunya Natre jadi terganggu dan tidak mau mengkremasi anaknya. Sesampainya di apartemen, mereka tidur bersama. Jen menanyakan tentang perasaan Tun yang dulunya terhadap Natre. Tun yang sudah yakin untuk memutuskan Natre merasa seperti pecundang di saat Natre masih mencintai Tun sama seperti sebelumnya. Di saat Jen dan Tun tertidur, Tun yang sadar seperti ada yang menarik selimutnya merasa ada hantu Natre menghampirinya. Tun langsung lari keluar untuk mencari tempat yang aman. Di tengah-tengah pengejaran hantu Natre, Tun yang tidak mempunyai jalan lagi terpaksa keluar gedung lewat jendela. Di tengah hujan, ia turun dari tangga darurat. Dan akhirnya ia terjatuh. Saat Tun sadar, ia sedang berada di rumah sakit dengan didampingi oleh Jen. Jen mengatakan kalau Natre akan dikremasi hari ini dan mereka pun menghadiri kremasi Natre. Sepulangnya dari acara tersebut, Jen mencuci fotonya yang ia taruh di apartemennya Tun. Ia melihat bayangan dari satu foto ke foto lainnya, menjadi sebuah hasil yang memberi petunjuk terhadap barang yang ada di rak apartemennya Tun. Jen yang mencari barang tersebut menemukan film foto dari apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dulunya Tun dan teman-temannya yang sedang mabuk menghampiri Natre yang berada di ruang biologi. Teman-temannya langsung memperkosa Natre dengan serentak. Tun diminta teman-temannya untuk memfoto mereka saat mereka memperkosa Natre. Natre yang meminta tolong kepada Tun tidak dibantu olehnya. Jen yang sudah tidak kuat lagi dengar cerita dan pengakuan Tun langsung pergi dari apartemennya. Tun yang merasa sendiri dan sendirian di apartemennya membakar foto-foto hasil jepretannya. Tetapi ia melihat di mana ada foto ruangan biologi yang sering dikunjungi oleh Natre. Tun yang sadar kalau Jen sudah menggunakan kameranya, mengambil kamera tersebut, berbicara pada hantu Natre sambil memfoto ruangan di sekitarnya. Dari hasil jepretannya tergambar sudah bahwa selama ini Tun merasa berat di bagian pundaknya, bukan karena sakit atau masalah tubuh lainnya, melainkan ada hantu Natre yang selalu ia gendong oleh Tun kemana ia pergi. Tun yang sadar dengan hal itu, seketika penglihatannya tertutup dan itu diakibatkan oleh hantu Natre yang menutup matanya. Tun yang kehilangan keseimbangan terjatuh dari apartemennya.
Terlihat Jen yang bergegas ke suatu rumah sakit jiwa seperti terburu-buru dan ada seorang yang akan ia temui. Benar saja orang itu Tun yang sedang duduk membungkuk dan kita tahu sebelumnya itu diakibatkan oleh hantu Natre yang bersamanya. Bisa dibilang film ini sangat bagus pada tahun 2000-an awal hingga sekarang. Dari naskahnya yang bagus, pemeran aktor dan aktrisnya yang menjiwai, serta unsur-unsur horornya yang sangat bagus. Bukan karena jumpscare-nya doang. Film yang menjadi angin segar dari genre horor saat itu mendapatkan nilai 7 dari IMDb. Tapi dari penilaian saya adalah 8,5. Oh iya, saya menegaskan bahwa penilaian yang saya berikan bersifat subjektif. Jadi berbeda orang, berbeda juga penilaiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Jaga kesehatan, duit miliaran, dan mau lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.